kita bicarakan ini yang belum memegang paspor. Yang belum menjalani proses naturalisasi. Ya, kan kita belum bisa sebut nama, karena kan prosesnya ini kan pelatihnya oke nggak dengan si dia, lalu si pemain ini oke nggak dengan persyaratan. Karena kan selama ini kan orang mengatakan pemain seperti ini dibayar. Saya sekali lagi mengatakan. Dan ada juga saya baca. Media Vietnam soroti 3 pemain naturalisasi yang dirumorkan bergabung timnas Indonesia, sebut Squad of Belanda. Dan semakin kesini ya saya semakin melihat impact yang bisa dihadirkan oleh pemain-pemain yang baru datang ini. Dan mindset dari pemain-pemain kita ternyata bukan lagi terganggu dengan kedatangan pemain baru, tapi gimana gua supaya tetap masuk tim, gua harus step up. Rizky Ridho luar biasa penampilannya. Setelah itu Witan, tadi Bang Hasani bilang kan, pemain-pemain lokal yang menunjukkan kualitasnya setelah justru kedatangan pemain-pemain ini. Saya juga lihat spirit. Media Vietnam ini soroti 3 pemain naturalisasi yang dirumorkan bergabung timnas Indonesia. Soha VN, salah satu media Vietnam yang memantau nama-nama pemain naturalisasi yang terkait dengan timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa skuad binaan Sintayong ini sudah menarik banyak pemain keturunan dari berbagai negara dan ini menjadi sorotan bagi negara tetangga Vietnam. Media Vietnam tersebut menyebutkan 3 nama pemain naturalisasi yang dirumorkan bergabung dengan timnas Indonesia, meskipun belum dikonfirmasi oleh PSSI secara langsung. Ketiganya dirumorkan akan bergabung dengan timnas Indonesia karena hasil buruk JIZS dalam 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia. Mereka hanya mampu menahan imbang Bahrain dan kalah dari China di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu, timnas Indonesia akan bermain di kandang melawan Jepang dan Arab Saudi dalam pertandingan penting lainnya. Menghadapi situasi tersebut, Sintayong berencana menambah pemain di timnas Indonesia. 3 pemain itu berdarah Indonesia dan tumbuh besar di Belanda, tulis media Vietnam Soha VN. Pemain pertama yang dikaitkan dengan ini adalah pemain FC Utrecht Ole Romeni. Striker berusia 24 tahun ini mengakui bahwa dia telah melakukan wawancara dengan PSSI. Ole Romeni pernah bermain untuk Belanda U15, U18, U19, dan U20. Jika setuju dinaturalisasi, maka striker 24 tahun itu akan menjadi tambahan kualitas di lini depan, redaksi Soha VN. Pemain naturalisasi yang dirumorkan bergabung dengan timnas lainnya yang disebutkan oleh media tersebut adalah wonderkid dari Vitesse Arnhem, Miliano Jonathans, pemain yang berposisi gelandang serang. Di usianya yang masih muda dia sudah bersinar dengan torehan, 6 gol dari 11 pertandingan, lanjut tulisnya. Nama terakhir yang muncul adalah Harorie Dewal, mantan pemain Liga Inggris yang sempat bermain untuk Crystal Palace. Sayangnya, kondisi cederanya yang sulit diperbaiki membuatnya semakin tersisihkan dari klub, membuatnya hengkang ke Royal Anurep. Meski tak bisa mempertahankan performa terbaiknya, dia akan tetap menjadi nama kelas tertinggi di timnas Indonesia, terangnya. Media Vietnam lain juga sebut timnas Indonesia, Squad of Belanda, Indonesia. The Squad of Belanda, Indonesia can really be considered a new force in Asia, tulis Tetao 247. Nama-nama seperti Maarten Paes, Kelvin Verdong, JIZS, Nathan Chuaon, hingga Miss Hilgers disebut-sebut akan mengisi lini pertahanan Indonesia. Tak hanya itu, lini tengah pun diprediksi akan dipenuhi oleh pemain seperti Eliano Reijenders, Sandy Walsh, Tom Haye, dan Ivar Jenner. Sedangkan di lini depan, Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun dianggap sebagai pilihan utama untuk memperkuat serangan timnas Indonesia. The squad call consists of naturalized players from defense to attack, making Indonesia a formidable opponent, lanjut media tersebut. Julukan, Belanda Indonesia, yang diberikan oleh media Vietnam sebenarnya tidak lepas dari fenomena pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
PSSI gencar merekrut pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia untuk meningkatkan kualitas skuad. Siapa pemain dinaturalisasi setelah Kevin Dix? Oleh Romeni atau Mauro Zelstra? Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) nampaknya tak akan berhenti memperkuat timnas Indonesia. Begini jawaban Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Setelah sukses mengamankan komitmen Kevin Dix, pencarian bakat berdarah Indonesia di kancah internasional terus berlanjut. Pertemuan antara Erick Thohir dan Kevin Dix di Jakarta beberapa waktu lalu menandai langkah signifikan dalam proses naturalisasi bek berdarah Maluku tersebut. Kesepakatan yang terjalin membuka peluang bagi Kevin untuk segera memperkuat skuad Garuda. Proses naturalisasi Kevin Dix sendiri telah memasuki tahap yang cukup krusial. Setelah menjalani serangkaian tes kesehatan dan memenuhi sejumlah persyaratan administratif, kini tinggal menunggu proses formal seperti pengesahan oleh Presiden, persetujuan DPR, hingga upacara pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Namun, siapa sosok selanjutnya yang akan menyusul jejak Kevin Dix? Terkait pertanyaan ini, Erick Thohir masih enggan memberikan bocoran. Menurutnya, proses pencarian pemain naturalisasi membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) terus berupaya memperkuat skuad Garuda dengan mendatangkan pemain naturalisasi. Kali ini, dua penyerang muda asal Belanda, Ole Romeni dan Mauro Zelstra, menjadi target utama. Kabarnya, Mauro Zelstra telah mengirimkan dokumen persyaratan naturalisasi ke PSSI. Keduanya diharapkan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan daya gedor lini depan timnas Indonesia. Ole Romeni, yang kini membela FC Utrecht, telah menunjukkan performa impresif dengan mencetak 2 gol dari 7 pertandingan di Eredivisie musim ini. Sementara itu, Mauro Zelstra baru-baru ini bergabung dengan Volendam U21 setelah mengakhiri kontraknya dengan NEC Nijmegen U21. Timnas Indonesia sendiri tengah berada dalam performa yang cukup baik. Skuad Garuda belum terkalahkan dalam 3 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia. Hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain membuktikan bahwa timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Dengan tambahan amunisi baru dari pemain naturalisasi, diharapkan timnas Indonesia bisa meraih hasil yang lebih baik lagi di masa depan. Persaingan di grup memang sangat ketat, namun dengan kerja keras dan semangat juang yang tinggi, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa lolos ke putaran berikutnya. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message.